Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junia Rosidinar dengan NIM 24010034069, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yang di sini akan mempresentasikan mengenai keprofesian PNF. Oke, langsung saja untuk mempresentasikan mengenai apa itu keprofesian PNF. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi pendidikan luar sekolah yang dimana berfokus pada penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal untuk masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Profesi ini juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, pelatihan, keterampilan, dan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya yakni peran profesi pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu ada fasilitator pendidikan yang mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan, pendidikan kesetaraan seperti kelas paket A, B, dan C, serta pelatihan vokasi. Yang kedua itu ada pemberdayaan masyarakat yang dimana untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas melalui program literasi dan mengembangkan adanya kewirausahaan serta pelatihan kerja bagi kelompok rentan. Kemudian yang ketiga itu ada konsultan pendidikan yang dimana memberikan bimbingan dan strategi pembelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan adanya pendidikan alternatif. Kemudian yang keempat ini ada inovator pembelajaran yang dimana pembelajaran ini merancang metode pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik ini. Ini juga termasuk dari pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan non-formal. Selanjutnya ada tugas dalam profesi pendidikan luar sekolah. Yang pertama yakni melakukan analisis kebutuhan pendidikan yang dimana komunitas untuk merancang program pelatihan yang tepat. Yang kedua menyusun kurikulum dan modul pembelajaran berbasis keterampilan dan fungsional. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan pelatihan non-formal di berbagai wilayah seperti daerah terpencil. Yang keempat, berkolaborasi dengan pemerintahan, perusahaan dalam program pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir yakni melakukan evaluasi di dalam program pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah tantangan dalam profesi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan non-formal. Yang kedua, terbatasnya sumber daya dan infrastruktur terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi yang cepat yang menuntut adaptasi dalam metode pembelajaran. Yang ketiga, dukungan kebijakan yang belum merata sehingga program PLS ini beberapa daerah masih belum optimal seperti itu. Untuk materi yang terakhir di dalam poin A, yakni mengenai peluang di masa depan. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan keterampilan kerja di era digital, membuka peluang bagi program pelatihan berbasis teknologi. Yang kedua, dukungan dari kebijakan pemerintah seperti program Merdeka Belajar yang menjadi memperkuat pendidikan non-formal. Yang selanjutnya, peluang kolaborasi dalam program peningkatan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, penggunaan teknologi seperti e-learning dan aplikasi agar untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, untuk poin B mengenai integrasi teknologi dalam profesi pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada dampak perkembangan teknologi seperti dari artificial intelligence atau AI memungkinkan personalisasi pembelajaran yang berdasarkan dari kebutuhan individu. Kemudian yang selanjutnya ada e-learning yang merupakan platform daring seperti Google Classroom, Zoom, dan LMS atau Learning Management System untuk memperluas akses pendidikan. Untuk selanjutnya yakni media digital seperti sosial media, podcast, dan video edukasi yang menjadi sarana pembelajaran baru yang menarik bagi masyarakat sekitar.
Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai adaptasi profesi pendidikan luar sekolah. Ini merupakan poin yang kedua. Ini terhadap teknologi di tahun 2025 dan masa depan. Yang pertama, untuk mengembangkan kursus online berbasis mobile learning agar lebih mudah diakses. Yang kedua, yakni memanfaatkan VR dan AR untuk simulasi keterampilan kerja dalam pelatihan vokasi. Yang selanjutnya, yakni menggunakan AI dalam analisis kebutuhan pembelajaran untuk adanya menyusun kurikulum yang lebih efektif. Oke, selanjutnya ada poin C mengenai tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Yang pertama ada kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi PLS seperti Merdeka Belajar yang mendorong pendidikan non-formal dan kesetaraan dengan sistem pendidikan formal. Yang kedua yakni Kartu Prakerja dari program pelatihan vokasi yang berbasis digital bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja. Yang selanjutnya ada program pendidikan kecakapan hidup yang memberikan keterampilan praktis bagi kelompok rentan untuk meningkatkan taraf hidup. Yang poin kedua ada kontribusi profesi PLS dalam isu sosial yang dimana mengurangi angka putusnya sekolah, kemudian memberikan keterampilan kerja bagi pengangguran dan pekerjaan informal agar mereka siap menghadapi persaingan kerja. Selanjutnya, meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan wirausaha. Yang selanjutnya, membangun penyandang disabilitas dalam mendapat akses pendidikan yang inklusif dan berbasis adanya keterampilan. Selanjutnya ada poin D mengenai keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Yang pertama yakni keterampilan digital yang menguasai platform e-learning, aplikasi pembelajaran, serta teknologi pendukung pendidikan. Yang kedua ada keterampilan komunikasi dan fasilitas, yakni kemampuan untuk menyampaikan adanya materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga ada manajemen program yang mampu menyusun, mengelola, dan mengevaluasi dari program itu sendiri. Yang keempat ada pemikiran kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan adanya pembelajaran dengan perkembangan zaman yang ada. Yang kelima yakni keterampilan networking dan kolaborasi untuk membangun kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung adanya pendidikan non-formal itu sendiri. Baik, untuk poin E mengenai keterkaitan dengan SDGs Sustainable Development Goals dalam profesi pendidikan luar sekolah, yang diantaranya yakni ada SDG 4, pendidikan berkualitas yang memastikan bahwa semua masyarakat termasuk kelompok rentan memiliki akses dalam pendidikan. Yang selanjutnya ada SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan keterampilan yang membutuhkan dalam meningkatkan peluang kerja. Selanjutnya ada SDG 10, mengurangi ketimpangan, yakni menyediakan pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Selanjutnya ada SDG 5, kesetaraan gender yang mendorong pendidikan bagi perempuan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam sektor ekonomi. Baik, ini ada refleksi diri dan rencana karir. Jika saya tertarik menekuni profesi ini, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang tersebut melalui pendidikan formal, kursus, dan pelatihan. Selain itu juga, saya akan aktif mencari pengalaman praktis melalui magang atau proyek terkait untuk membangun portofolio yang kuat. Saya juga akan terus mengikuti perkembangan industri, termasuk tren teknologi dan kebijakan yang mempengaruhi profesi ini, agar dapat beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Selain itu juga membangun jaringan dengan para profesional di bidang ini melalui adanya kegiatan seminar, konferensi, atau komunitas yang akan menjadi bagian dari strategi saya untuk berkembang dalam karir ini. Oke, baik. Itu tadi penjelasan saya mengenai keprofesian pendidikan non-formal. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang mungkin kurang jelas dipahami maupun
penjelasan saya juga terlalu singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.